Jelang tahun baru, sejumlah pengamanan terus dilakukan, di antaranya sterilisasi hotel untuk ibadah umat Kristiani, seperti di Hotel Sentral di Banjarnegara, Jawa Tengah. Menggunakan alat detektor dan anjing pelacak, petugas menyisir satu persatu ruangan yang bertujuan memastikan keamanan dan kenyamanan pengunjung hotel maupun dalam rangka ibadah malam tahun baru. Kami himbau kepada masyarakat pada saat perayaan tahun baru, malam tahun baru, untuk mematuhi peraturan berlalu lintas. Di antaranya adalah tidak usah berkonvoi dengan menggunakan kendaraan. Kemudian kami menghimbau juga untuk tidak merayakan dengan kembang api atau petasan, karena itu sangat mengganggu masyarakat yang lain. Di samping itu adalah bentuk empati saudara kita yang sedang bencana di beberapa lokasi. Ratusan personil gabungan dari Polres maupun Polsek pun akan menjaga keamanan hotel maupun tempat-tempat wisata. Petugas mengimbau masyarakat agar selalu menaati peraturan yang berlaku dalam menyambut malam tahun baru. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Ayo mobil musik, Mas Pantai dulu. Kawan-kawan semua berada di belakang mobil komando. Unjuk rasa dilakukan ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di kawasan Monas, Jakarta. Mereka menuntut revisi upah minimum Provinsi Jakarta yang semula 5,7 juta menjadi Rp5.890.000. Tuntutan ini didasari oleh perbedaan upah minimum di Jakarta dengan 19 kota atau kabupaten di Jawa Barat. Perbedaan ini dinilai tidak sepadan dengan fakta kebutuhan hidup layak buruh di Jakarta. KSPI dan didukung oleh Partai Buruh tanggal 29 Desember ini aksi menuntut dua hal. Satu, penolakan upah minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta tahun 2026. Dan mendesak gubernur untuk mengesahkan segera nilai UMSP, upah minimum sektoral Provinsi DKI Jakarta 2026. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan UMP Jakarta saat ini menjadi yang tertinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Penetapan UMP dilakukan melalui negosiasi panjang antara pengusaha dan serikat pekerja. Jadi Jakarta ini dibandingkan dengan seluruh provinsi yang ada, UMP-nya paling tinggi. Dan Jakarta kemarin kenaikannya juga cukup tinggi. Kita menggunakan alfanya adalah 0,75. Sehingga sekarang ini upah minimum di Jakarta 5,7 juta lebih. Dan untuk itu pemerintah DKI Jakarta juga memberikan insentif, diantaranya adalah transportasi gratis, pangan lebih murah, air dari Pamjaya juga kami subsidi. Dengan demikian saya berharap, karena saya mendengar yang akan demo sebenarnya dari daerah, tapi kan yang di demo di Jakarta, ya kami dengan tetap akan menjaga kondusivitas dan juga keamanan Jakarta, itu penting sekali. Unjuk rasa ini rencananya akan kembali digelar besok 30 Desember 2025 dengan partisipasi 10.000 motor dari Jawa Barat ke Jakarta dengan tuntutan yang sama. Rendahnya nilai tes kemampuan akademik SMA 2025 memunculkan keprihatinan dalam kualitas pendidikan Indonesia. Berdasarkan data capaian nasional Kemendikbudrismen, rata-rata nilai bahasa Inggris hanya mencapai 24,93. Sementara nilai matematika hanya 36,10 dan bahasa Indonesia 55,38. Angka ini tergolong sangat rendah dan menimbulkan fakta bahwa sebagian besar siswa belum mencapai kompetensi akademik minimal. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Irvani, menuntut evaluasi menyeluruh terhadap proses pembelajaran nasional. Lalu Hadrian meminta hasil TKA 2025 dijadikan sebagai alarm dan bahan evaluasi total bagi dunia pendidikan Indonesia.
Evaluasi total harus dilakukan secara objektif, baik dari segi peningkatan kualitas guru maupun siswa. DPR RI juga meminta hasil tes kemampuan akademik dijadikan sebagai dasar perumusan kebijakan pendidikan oleh Kemendikbudrismen, termasuk peningkatan kualitas kurikulum hingga pelatihan guru. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang tahun baru, sejumlah pengamanan terus dilakukan, di antaranya sterilisasi hotel untuk ibadah umat Kristiani, seperti di Hotel Sentral di Banjarnegara, Jawa Tengah. Menggunakan alat detektor dan anjing pelacak, petugas menyisir satu persatu ruangan yang bertujuan memastikan keamanan dan kenyamanan pengunjung hotel maupun dalam rangka ibadah malam tahun baru. Kami himbau kepada masyarakat pada saat perayaan tahun baru, malam tahun baru, untuk mematuhi peraturan berlalu lintas. Di antaranya adalah tidak usah berkonvoi dengan menggunakan kendaraan. Kemudian kami menghimbau juga untuk tidak merayakan dengan kembang api atau petasan, karena itu sangat mengganggu masyarakat yang lain. Di samping itu adalah bentuk empati saudara kita yang sedang bencana di beberapa lokasi. Ratusan personil gabungan dari Polres maupun Polsek pun akan menjaga keamanan hotel maupun tempat-tempat wisata. Petugas mengimbau masyarakat agar selalu menaati peraturan yang berlaku dalam menyambut malam tahun baru. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan.